Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok auditori yang beranggotakan saya Dina Yoeka Putri. Saya Nodita Saraya. Saya Lutfi Alawiyah. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai apa, Lutfi? Jadi kami akan membahas mengenai pengesahan UUD NRI tahun 1945. Sebelumnya, apakah teman-teman pernah mendengar tentang PPKI? Apakah PPKI itu? Jadi, PPKI itu merupakan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbinkai yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Panitia ini dibentuk pada tanggal 16 Agustus 1945 serta diketuai oleh I.S. Soekarno dan Wakil Ketua Muhammad Hatta. Dibentuknya PPKI untuk menggantikan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengesahan UUD NRI, yuk simak podcast kami. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak sih ada berapa anggota PPKI? Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, Kak bantu jawab ya. Jadi anggota PPKI itu ada 8 anggota. Yang pertama I.R. Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta wakil ketua, dan anggotanya Supomo, Rajiman, Seroso, Setarjo, Abdul, yang terakhir Ki Haji Ki Bagus Hadi Kusumo. Nah, sebelum UUD disahkan, PPKI melakukan perubahan tertentu. Kira-kira mengapa nih UUD NRI melakukan perubahan? Yaitu untuk mengubah atau memperbaharui redaksi dan substansi konstitusi sebagai atau seluruhnya. Dalam ketetapan undang-undang di sidang pertama ini terdapat 2 tahap. Yang pertama, pengesahan pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang terdiri atas 4 alinea. Yang kedua, pengesahan batang tubuh UUD NRI tahun 1945 yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Kalian tahu nggak sih kapan terjadinya sidang pertama PPKI? Nah, jadi sidang pertama PPKI itu pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI menggelar sidang pertamanya. Salah satu agendanya adalah menetapkan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang pertama PPKI menghasilkan keputusan sebagai berikut, yaitu yang pertama menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih dan menetapkan Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Membentuk Komitmen Nasional Indonesia Pusat yang berfungsi membantu Presiden dan Wakil Presiden sebelum terbentuknya lembaga-lembaga negara sebagaimana diamankan dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar mengandung makna menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan melawan penjajah. Yang dimaksud batang tubuh itu apa sih? Dan kira-kira di batang tubuh itu ada materi apa saja? Batang tubuh adalah rangkaian kesatuan pasal yang bulat dan terpadu. Nah, di dalam batang tubuh ini ada 2 materi. Yang pertama, pasal-pasal yang berisi materi pengaturan sistem pemerintahan negara. Materi ini pada umumnya terdapat pada pasal 1-25, memuat pengaturan tentang kedudukan, tugas, dan fungsi lembaga negara. Yang kedua, pasal-pasal yang berisi materi hubungan antara negara dan warga negara serta penduduknya. Selain itu, berisi konsepsi negara di berbagai bidang seperti ekonomi, pertahanan keamanan, politik, sosial, dan budaya. Materi tersebut terdapat pada pasal 26-34. Nah, ada yang tahu nggak sih penjelasan UUD NRI tahun 1945? Jadi penjelasan resmi Undang-Undang Dasar tahun 1945 disusun oleh Supomo. Penjelasan tersebut ada setelah Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 diumumkan dalam naskah resmi yang dibuat dalam Berita Republik Indonesia pada nomor 7 tahun 2 yang diterbitkan pada tanggal 15 Februari 1946.
Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dapat 4 kunci pokok sistem pemerintah negara yaitu sebagai berikut. 1. Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tengah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintah negara tertinggi adalah presiden di bawah majelis. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri negara berfungsi sebagai membantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yaitu yang terakhir, kepala negara memiliki kekuasaan tidak terbatas. Sekian podcast kami kali ini. Mau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.